Hari ini kalian happy nggak? Semoga happy ya dimanapun kalian berada. Yuk biar makin happy, kita nonton film secara singkat yuk. Kali ini aku akan menceritakan sebuah film dengan judul Student A. Film ini dirilis pada tahun 2018. Kisah ini menceritakan seorang anak SMP yang bernama Jang Mirei. Dia tidak terlalu senang bersosialisasi di sekolahnya, dan dia lebih nyaman sendirian. Makan pun dia lebih memilih sendiri, dan sebagian aktivitasnya dia lakukan di perpustakaan. Dia menjadi anak yang suka dibully karena pribadinya yang aneh. Bahkan saat pelajaran olahraga, tak ada satupun temannya yang mau berpasangan dengannya. Dan terlihat guru olahraga menjadi pasangan dalam pemanasan. Dan ketika olahraga dimulai, dia terlihat sedang menstruasi, yang membuat teman-teman yang lain menjadi risih. Saat itu, Mirei hendak meminta bantuan yang lain dengan meminjam jaketnya untuk menutupi bagian celana yang terkena bercak darah. 저기 겉옷 좀 잠깐 빌려줄 수 있을까? Sesampainya di kelas pun dia masih mendapat bulian dari teman-temannya. Waktu istirahat tiba, salah satu teman kelasnya yang bernama Lee Baek-hap ingin mengajak dia makan siang bersama, tetapi Mirei menolaknya dan pergi meninggalkan mereka. Teman-teman yang lain mulai membicarakan kehidupan pribadi Mirei. 그니까 왜 말 걸어봤자 제 아빠 술 마시고 또 난리쳐서 경찰까지 불렀대. Seperti biasa, Mirei menghabiskan waktu di perpustakaan. Mirei sebenarnya sangat suka menulis, tapi dia tidak begitu pede dengan tulisannya. Sepulang sekolah, dia tergesa-gesa untuk sampai ke rumah. Mirei sangat menyukai sebuah game online, dan di sana adalah tempat di mana ia menemukan teman-temannya. Dalam game itu, Mirei menjalankan misi untuk menyelamatkan putri yang ditawan oleh musuh. Terlihat dia menjadi karakter pemanah laki-laki dan menyukai seorang pemanah laki-laki lainnya. Ada seorang putri bernama Sina yang menarik perhatiannya. Sina sangatlah cantik. Mirei membayangkan kalau Sina yang cantik itu adalah teman sekelasnya, yaitu Baek-ha yang memang paling cantik di kelas. Dan pemanah yang ia sukai adalah Taeyang, yaitu anak laki-laki yang juga ia sukai di kelas. Setelah menyelesaikan misi mereka, terlihat mereka bersantai ria. Tetapi di dunia nyata, Mirei yang saat itu berada di dalam kamar segera mematikan game online tersebut karena merasa ketakutan ketika ayahnya menggedor-gedor pintunya. Ketakutan Mirei bukan tanpa alasan. Ayahnya seringkali pulang dengan keadaan mabuk dan bertindak kasar. Namun langkah ayahnya terhenti saat ada telepon yang membuat ayahnya pergi dari rumah. Mirei saat itu langsung bersembunyi ke lemari. Tetapi karena terlalu takut, itu membuat Mirei buang air kecil di celana. Tak lama, ayah Mirei keluar dan segera Mirei pergi ke kamar mandi untuk membersihkannya. Tak berselang lama, terdengar suara pintu terbuka yang membuat Mirei kembali ketakutan dan mematikan lampu kamar mandi. Ternyata itu ibu Mirei yang pulang setelah sedari pagi bekerja. Pagi itu saat berada di dalam toilet sekolah, Baek-hap menarik Mirei masuk ke kamar mandi dan mengatakan jika novelnya mendapat penghargaan. Baek-hap menawarkan untuk saling membantu dalam penulisan novel untuk kompetisi selanjutnya. 나도 소설 쓰는데 우리 서로 도와주면 어때? Kemudian Mirei mengajaknya ke perpustakaan dengan menunjukkan novel tulisannya. Tokoh utama dalam novel Mirei bernama A. Dan terlihat Baek-hap menyukai novel tersebut. Suatu hari, guru menugaskan anak-anak di kelas untuk membentuk kelompok menonton movie bersama-sama. Dan ternyata Mirei satu kelompok dengan Taeyang. Teman-teman yang lain sama sekali nggak peduli dengan tugas itu. Jadi saat guru pergi, mereka meninggalkan Mirei dan Taeyang yang berdua saja. Mereka berdua menonton movie bersama-sama, tapi Mirei asik menatap Taeyang diam-diam. Taeyang memang tipe yang baik, jadi dia mudah dekat dengan Mirei. Ia juga tahu jika Mirei menulis sebuah novel dan memujinya. Ia juga satu-satunya yang memberi tepuk tangan saat Mirei menang penghargaan bersama dengan Baek-hap. Meski teman-teman kelas tidak terlalu menyukai Mirei, Baek-hap baik kepada Mirei. 장려상 장미래 부상으로 문화상품권 쓰니까 교무실에서 받아가라. Ia sering mengajak Mirei berbicara dan mulai dekat dengannya. Menghabiskan waktu bersama Mirei di perpustakaan. Ia bahkan satu kelompok dengan Mirei saat jam olahraga dan juga saat tugas memasak di rumahnya. Mirei yang awalnya nggak punya teman jadi merasa bahagia karena ada yang bersikap baik padanya. Sedangkan Taeyang ini adalah siswa populer dan mulai masuk ke klub band. Ia mengatakannya kepada Mirei untuk pertama kalinya dan dalam sekejap Taeyang benar-benar populer. Banyak anak perempuan yang tertarik padanya. Tapi Taeyang hanya tertarik kepada Mirei
dan bahkan mengajaknya melihat pertunjukannya. Setelah itu, mereka bisa jalan-jalan ke Hongdae. Suatu hari, game online kesukaan Mire akan ditutup. Mire sangat sedih karena harus berpisah dengan para karakter. Saat itu, si cantik Sina mendekatinya dan mengatakan kepada Mire untuk datang menemuinya jika Mire merasa kesepian. 희나야, 고마워. 넌 내 얘기를 들어주는. 난 거기에 있어. 이야기하고 싶을 땐 언제든 찾아와요. Karena ingin berkonsultasi masalah cinta, Mire datang menemui Sina hari itu. Dari petunjuk yang dikatakan Sina, dia akan ada di sebuah event free hug di sebuah taman. Mire pun akhirnya datang ke sana dan bertemu dengan maskot yang melakukan free hug. Ia mengatakan kalau dia adalah Take, yaitu karakter game. Dan dia juga tahu kalau boneka maskot itu adalah Sina. 희나? 나 다크야. Mire meminta maaf karena Sina pasti berpikir dia adalah seorang pria. Tapi saat itu, Mire mulai berkonsultasi masalah percintaan kepada Sina yang ada di boneka maskot itu. Tapi Sina nggak pernah berbicara. Ia hanya mengangguk, menggeleng, dan melakukan bahasa isyarat saja. Mungkin karena itu, Mire merasa jadi lebih nyaman. Ia bahkan sempat menanyakan apakah Sina pernah ke Hongdae, apakah tempat itu menyenangkan atau bagaimana. Tapi suatu hari, Mire menghadapi hari yang buruk. Guru memarahinya dan Baekha karena mereka mengirim cerita yang sama ke panitia lomba. Teman-teman lebih percaya kepada Baekha karena Baekha adalah anak yang cantik dan pintar. Padahal sebenarnya Mire adalah orang yang menulis novel itu. Tapi tidak ada yang percaya kepadanya karena ia tak pernah memperlihatkan kepada orang lain. Dan hanya ada 2 orang yang tahu itu adalah novel miliknya, yaitu Baekha dan Taeyang. Tapi Taeyang diam saja dan tidak mengatakan apapun. Teman-teman sekelas membulinya. Mire juga tahu kalau selama ini Taeyang ternyata menyukai Baekha. Alasan Taeyang mendekatinya adalah karena Baekha sering main bersama dengan Mire. Saat pulang ke rumah, Mire ketahuan mengambil uang oleh ayahnya dan ayahnya memukulnya. Padahal Mire hanya mengambil uang untuk membeli pembalut. Mire merasa kalau sudah tidak ada gunanya ia hidup di dunia ini lagi. 이 미쳤나? 좀 맞자. 들어와. Mire lalu menemui Sina untuk mengucapkan salam perpisahan karena ia akan bunuh diri. Tapi Sina kemudian menghentikannya dan membuka maskotnya untuk pertama kali. Sina ternyata adalah seorang pria, bukan wanita seperti yang selama ini Mire pikirkan. Sina adalah Jaehae, seorang siswa SMA. Jaehae mengatakan Mire tidak bisa mati begitu saja. Sebelum mati, Mire harus membuat list apa yang ingin ia lakukan. Karena kalau sudah mati, gak ada gunanya menyesal nanti. Jaehae mengerti perasaan Mire karena dia juga ingin bunuh diri dan sedang menyelesaikan list hal-hal yang ingin dia lakukan. Sayangnya, Mire tidak punya apapun yang ingin dia lakukan. Tapi Jaehae mengatakan ia tahu Mire pernah ingin ke Hongdae dan mengajak Mire ke sana. Keduanya jalan-jalan ke Hongdae dan makan pizza dengan ukuran yang besar. Itu adalah salah satu list yang ingin dilakukan Jaehae. Selama ini, ia tidak melakukannya karena tempat itu populer dengan pasangan. Karena datang sendiri, dia juga malu. Mire juga dimintai tolong oleh Jaehae untuk menemuinya periksa gigi karena ia takut pergi sendirian. Bahkan saking takutnya, ia sampai menggenggam erat tangan Mire. Saat dia memasuki ruangan, terdengar dia berteriak minta tolong yang membuat anak-anak yang berada di situ menangis karena mendengarnya. Jaehae meminta Mire untuk menulis apa yang ingin dilakukan agar tidak menyesal sama seperti dirinya. Jika Mire tidak bisa melakukan sendirian, ia akan membantu Mire. Saat itu, ia meminta Jaehae untuk membuat surat dan berpura-pura menjadi Taeyang yang isinya mengenai permintaan maaf Taeyang kepada Mire. Sejak saat itu, Mire mulai masuk ke sekolah lagi. Ia juga jadi lebih berani dan mengatakan kepada guru kalau novel itu adalah miliknya. Tapi guru mengatakan semuanya sudah berakhir. Gak ada gunanya lagi Mire keras kepala. Salah satu teman Baekha bernama Noran pernah merasa disakiti oleh Baekha dan ingin balas dendam. Dia juga tahu kalau Mire yang menulis novel itu dan mengatakan ia akan membantu Mire.
dan ia sengaja membocorkan masalah itu ke media dan membuat heboh satu sekolah. Mire dan Baekhap langsung disidang untuk dimintai keterangan. Dan saat itu Mire merasa kalau ia sudah terlalu jauh dan dia ingin menyerah dan mengatakan kalau novel itu milik Baekhap. Tapi Baekhap tiba-tiba menangis dan mengakui kesalahannya. Sejak saat itu Mire lebih gembira dalam menjalani kehidupan. Dia pun pergi ke wahana permainan bersama dengan Jae-hye. Keadaan mulai berbalik 180 derajat, di mana Baekhap yang biasanya dicintai oleh seluruh kelas mulai menjadi target bully. Sementara Mire sudah tidak diganggu lagi. Mire jadi merasa sangat bersalah dan akhirnya memperbaiki hubungannya dengan teman-teman sekelasnya. Seperti biasa, Mire menemui Jae-hye di taman. Saat itu, Jae-hye terlihat memaksa untuk memeluk seorang laki-laki. Dan ternyata, laki-laki itu adalah sahabat Jae-hye. Hanya saja, Jae-hye pernah bercerita kalau ia melakukan kesalahan pada teman baiknya dan itu mungkin menjadi alasannya. Dan terbukti, saat itulah Jae-hye akhirnya menemukan orang yang sebenarnya ingin dia peluk. Dan itu menjadi list terakhir di catatannya. Setelah Jae-hye berhasil melakukannya, semua listnya sudah terpenuhi dan ia dengan tenang bisa bunuh diri. Tapi di saat itu, Mire malah tidak rela berpisah dengan Jae-hye. Di dalam kelas, lagi-lagi Baekhap menerima bulian, yang dimana dia diminta untuk membersihkan kaca jendela kelas, yang sebenarnya sudah dibikin kotor oleh Noran. Tetapi justru hal itu membuat Mire membantu membersihkan jendela itu. Noran pun menghampiri Mire dan mengatakan kalau Mire tidak marah kepadanya. Noran pun menghampiri Mire dan mengatakan kenapa Mire tidak marah kepadanya. Kemudian Mire hanya menunjukkan luka di lengannya dan mengatakan jika setiap orang itu mempunyai salah. Mendengar itu Noran hanya terdiam. Tak lama, Pak Guru pun datang dan menanyakan jendela kotor yang dilihatnya. Saat itu Pak Guru membawa tanaman yang begitu disukainya. Namun tanpa sepengetahuan Pak Guru, tanaman itu diambil Mire dan dibawa kabur menuju atap gedung. Setibanya di sana, Pak Guru membujuknya untuk turun dan akan memberikan tanaman itu kepada Mire. Saat itu dia tidak membutuhkan tanaman itu, yang kemudian melemparnya ke bawah dan tanpa sengaja itu membuat Mire terpleset dan ikut jatuh ke bawah. Namun saat itu Mire tersangkut di pepohonan dan segera dihampiri oleh Pak Guru dan siswa yang lain. Setelah kejadian itu, Mire pada akhirnya berteman dengan teman yang pernah membulinya karena ia sudah berubah. Hanya dengan keberanian dan keinginan agar hal yang sama tidak terjadi kepadanya, Mire juga bisa menyelamatkan Baekhap. Semua orang punya pelarian akan masalahnya sendiri. Pada awalnya, Mire ingin bunuh diri sebagai pelarian. Kemudian, ia bertemu dengan seseorang yang ternyata hidupnya jauh lebih buruk darinya. Jae-hye akhirnya bisa menatap masa depan yang baru dan memulai dari awal lagi. Jae-hye dan Mire akhirnya berpisah dan berakhir pula kisah novel A. Di ending movie ini ada bagian tersirat kalau Jae-hye akan kembali saat Mire sudah duduk di bangku SMA. Saat teman-teman mengajaknya ketemuan, Mire mengatakan dia sudah ada janji dan gak bisa ikut mereka. Film ini mungkin terlihat sederhana, tapi sebenarnya cukup serius. Dua orang yang ingin bunuh diri karena masalah masing-masing. Dan akhirnya mereka menemukan kenyamanan di antara mereka. Meski kehadiran masing-masing tidak bisa menjadi alasan untuk berhenti melakukannya, tapi pasti ada pengaruhnya yang mungkin membuat mereka untuk tidak melakukannya. Dan dukungan dari orang lain sangatlah berarti. Dan film pun tamat.